Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang akan saya bacakan kali ini berjudul Dosa-dosa Tersembunyi oleh Dr. Awad Abdullah Al-Mu'tik. Oke, kita lewatin daftar isinya ya. Saya Fitri Amalia. Saya susah membaca, tapi saya senang mendengar. Jadi ini bagian dari berbagi buat sesama yang kayak saya ini, susah baca tapi senang mendengar. Mukadimah. Segala puji bagi Allah semesta, salawat dan salam terlimpah atas Nabi yang tiada Nabi setelahnya. Kita perlu memperhatikan bahwa syirik atas akidah kaum muslimin karena secara umum memperhatikan bahaya syirik atas akidah kaum muslimin karena secara umum jenis-jenis syirik tidak terlihat secara jelas, terlebih syirik kecil. Asyirku al-asghar, sebagaimana kaum muslimin terperosok dengan syirik kecil ini dan mereka tidak menyadarinya. Hal ini persis dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ayuhanna suttaku syirka fa innahu akhfa min dabibi namal. Wahai umat manusia, takutlah terhadap syirik karena syirik itu lebih samar dari suara langkah semut. Hadis Rasul Imam Ahmad. Maaf ya kalau baca Arabnya saya kurang ini. Memperhatikan hal tersebut dengan senang hati saya tuangkan sajian ringkas tentang syirik kecil ini. Adapun ringkasannya adalah sebagai berikut. Bab pertama, definisi syirik dan jenis-jenisnya. Bab kedua, berisi macam-macam syirik. Pada bab ini akan dibahas mengenai syirik dalam niat dan tujuan dan syirik dalam ucapan. Kemudian bab ketiga sebagai penutup yang memuat beberapa kesimpulan. Akhirnya saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia perkenankan menerima kebenaran yang tertuang di dalamnya dan mengampuni kesalahan dan kekeliruannya. Sungguhnya Dia adalah maha menerima segala permohonan. Shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bab 1, definisi syirik dan jenis-jenisnya. A. Definisi syirik. Syirik dari segi bahasa adalah, saya belum bisa nih baca huruf gundul kayak gini. Maksudnya Anda menyertainya dalam urusan dan Anda mengikutkannya dalam urusan tersebut. Mujma al-wasit, keduanya sama-sama mempunyai andil dalam urusan tersebut. Dalam kurung ini ya. Bentuk ketiganya dalam kurung mashar, sirkun dengan memfatahkan huruf ro dan sirkun dengan mengkasrokan huruf ro juga bisa disukunkan dengan mengkasrokan huruf pertama. Hal itu apabila Anda telah menjadi sekutu baginya. Asyirku wa asyruk tubuh fil amr, artinya Anda menjadikannya sebagai sekutu bagi diri Anda dalam urusan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikannya ucapan Nabi Musa alaihissalam, wasyrikhu fi amri, sertakanlah dia Nabi Harun dalam urusanku. Toha ayat 32. Maksudnya jadikanlah dia sebagai sekutu bagiku dalam urusan tersebut dengan mengkasrokan huruf shin. Lebih sering digunakan sehingga menjadi masyar dan nama bentuk jamaknya adalah maknanya adalah andil atau bagian, sebagaimana hadis man atawafsyirkan lahu fi abdin, barang siapa yang memerdekakan maka ia menjadi sekutu baginya pada hamba saya tersebut. HR Bukhari Muslim. Maksudnya mendapat bagian adalah bagian atas sandal di bawah telapak kaki. Apabila Anda membuat tali sandalnya baginya adalah tali pemburu, bentuk tunggalnya adalah juga dapat berarti punggung. Ini saya nih mohon maaf nih ya, yang nggak ada tandanya nih saya kurang bisa nih. Tengah-tengah jalan untuk jamaknya. Asyafni dalam Al-Mufrad dalam kitab Al-Mufrad pada huruf sin kemudian ro pada halaman 380 berkata
adalah menggabungkan dua kepemilikan, atau dapat juga dikatakan bahwa adanya sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, baik berupa satu zat atau nilai sifat, misalnya kesamaan antara manusia dan kuda dalam sifat hawaniyah. Redaksi Asyafani yang kedua dalam menjelaskan kata ini lebih umum dari yang pertama karena adanya sesuatu sebagai milik dari dua orang mencakup apa yang dapat dimiliki oleh keduanya seperti harta atau sifat jasmaniyah, misalnya warna kulit, atau sifat biologis serta sifat hewaniah. Ringkasnya, makna kata syirik kembali kepada bercampur dan bergabung. Apabila maknanya adalah bagian dari sesuatu yang merupakan milik seorang, maka sisanya adalah milik orang lain. Perhatikan firman Allah, am lahum syirkun fis samawati, atau apakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Catatan kakinya, lihat As-Sohihah dalam Imam Jawari, Al-Misbah, Al-Fayumi, dan Lisam Al-Arab. Maka sang sekutu asyarika adalah bersama dengan sekutunya dan baginya menjadi satu dengan bagian sekutunya tadi. Apabila bermakna terali pemburu, al-khobalatus so'idah, itu karena dengan terali tersebut hewan tertangkap sehingga menjadi milik sang pemburu. Apabila bermakna penunggang jalan, itu karena di sana jejak orang yang lalu lalang saling tumpang tindih. Apabila bernama telapak sandal, karena sandal menempel dengan kaki sehingga seakan keduanya menyatu. Kemudian berserikatnya beberapa sekutu pada suatu tidaklah selalu menunjukkan bagian mereka sama rata sama lain. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika mohon kepada tuannya untuk menyertakan saudaranya Harun sebagai sekutu dalam menyampaikan risalah kenabian, permohonannya dikabulkan Allah dengan firman-Nya, Qad ataita su'laka ya Musa, sungguhnya telah diperkenankan permohonanmu wahai Musa. Toha ayat 36. Telah diketahui bersama bahwa andil Nabi Harun dalam risalah kenabian tidak sama dengan peran besar Nabi Musa. Itulah sebabnya Anda dapat mengatakan bahwa si fulana adalah sekutu si fulan dalam kepemilikan rumah atau barang, sekalipun ia tidak memiliki bagian kecil sedikit saja. Ini dalam hal materi. Dalam hal maknawi, Anda juga dapat mengatakan bahwa kedua orang tua adalah bersekutu dan memiliki hak untuk mentaati anak-anak mereka, sekalipun ibu memiliki hak lebih kuat daripada bapak. Begitu pula Anda dapat berkata, anak-anakku bersekutu sama-sama berhak mendapat cinta dan kasih sayang, padahal Anda terkadang mencintai sebagian mereka lebih dari yang lain. Inilah makna syirik dari segi bahasa. Adapun dari segi syarak, dalam kitab Al-Qidah Al-Mukmin ayat 15, syirik adalah segala sesuatu yang membatalkan tauhid atau mencemarainya dari apa saja yang dinamakan syirik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jenis-jenis syirik. Syirik besar dalam kitab Ma'arij Al-Qabtu (2-483) dan kumpulan fatwa Dewan Ulama Besar Arab Saudi (1-516-1517), syirik besar adalah bahwa manusia menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, atau asma dan sifatnya. Catatan kaki, lihat risalah fi asyirk wa mazhahiruhu halaman 61-62. Kedua, pelaku syirik besar kekal di dalam neraka. Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan taubat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, Dia akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihub nu maryama wa qalal masihu ya bani Israilu ilubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun naru wa malidzalimina min ansar. Sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah pasti akan mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Al-Maidah ayat 72.
Kullil ladzina kafaru iyantahu yaghfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, niscaya Allah akan mengampuni mereka dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ketiga Al-Anfal ayat 38. Ketiga orang musyrik halal darahnya dan hartanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kullum marsadin fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa khallau sabilahum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu menjumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat serta mendirikan zakat, maka berilah kebebasan terhadap mereka. Juga berdasarkan sabda Nabi, an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah menunaikan semua itu, maka darah mereka telah dijamin dariku kecuali dengan hak Islam, dan hisab amal mereka terserah sepenuhnya kepada Allah. HR Bukhari Muslim. Keempat, diharamkan menikahkan atau menikahi orang musyrik berdasarkan firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala matum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minan khairum min musyriki walau a'jubakum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sampai mereka beriman. Sungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari seorang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Al-Baqarah ayat 221. Sampai sini dulu ya. Insyaallah dilanjut lagi.